tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Mengenai mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami boleh naikkan doa sama, tapi kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari, kita lihat firman Tuhan dari Zakaria. Zakaria pasal 6 ayat pertama sampai ayat 15. Zakaria 6 ayat pertama sampai 15. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aibku memayangkan mataku pula, aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta yang kedua oleh kuda hitam, kereta yang ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng. Berbicara aku pada malaikat yang berbicara dengan aku ini, apakah arti semuanya ini, tuanku? Berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya keluar ke arah tempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan, seluruh bumi yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang keluar ke tanah Sinia, dan yang merah keluar gelisah untuk pergi. Ada penjajah bumi lalu berkatalah ia, pergilah jelajahi bumi. Maka mereka menjajah bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Kerajaan sang tunas di Yerusalem, datanglah firman Tuhan padaku bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yang dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dan dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yoyadjara. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Semesta Allah. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapatkan agungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Malaikat mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan Yosua bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan Semesta Allah yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Kita memperhatikan firman Tuhan. Di mana saat itu Zakaria diperlihatkan Tuhan tentang penglihatan yang ke-6 daripada 4 kereta yang ditarik oleh kuda merah, kuda putih, kuda berloreng-loreng, dan kuda berloreng-loreng. Jadi katakan mereka belang-belang dan berloreng-loreng, ya, di mana mereka menarik 4 kereta. Dan di saat dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta yang kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih,
dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berlelor. Ada 4 kuda yang menaik, kuda merah, kuda yang hitam, kuda putih, dan yang keempat kuda berlelor yang menarik kereta. Dan apa diperlihatkan Zakaria kepada Tuhan juga diperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ketika saat itu Tuhan melihatkan kepada Yohanes tentang juga kuda-kuda, sebagaimana dikatakan pada ayat yang Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menunggangnya memegang sebuah panah dan kepadanya diikat sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba membuka mantra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya mengaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. 4 macam kudanya diperlihatkan warnanya kepada Zakaria, dilihatkan Tuhan kepada Yohanes ya di Pulau Patmos. Dan kita kuda-kuda ini mengingatkan kita akan warna-warna yang beda, putih, merah, hitam, dan belang-belang. Ya, kita tahu merah dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang keempat, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh. Daripadanya dikaruniakan sebilah pedang yang benar. Damai sejahtera yang angkat, yang timbul adalah rumah tangga tidak ada damai, yang ada hanyalah keributan. Maka izinkan damai turun dari. Maka siapa yang berdamai? Itulah Raja Yesus, Raja Damai. Izinkan Tuhan bertata dalam rumah tangga saudara. Izinkan tata Tuhan berkarya dalam rumah tangga saudara. Izinkan Tuhan bekerja dalam rumah tangga saudara. Kalau tidak, apa yang terjadi? Damai sejahtera akan diangkat. Yang ada hanya keributan. Izinkan Roh Kudus berkarya. Biar dalam keadaan pandemi ini, yang pandemi ini, izinkan damai sejahtera melimpah dalam rumah tangga. Sekalipun dalam keadaan mungkin terhadap masalah ekonomi, masalah usaha, apapun yang terhadapi, izinkan damai sejahtera. Izinkan damai sejahtera melimpah dalam hidup kita, dan kita bisa tenang. Ya, kita tenang. Kalau tidak izinkan terjadi, dia angkat damai sejahtera yang terjadi peperangan, rumah tangga, suami dengan istri, orang anak dengan orang tua. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Izinkan damai sejahtera bertambah atas hidup saudara. Izinkan damai sejahtera melimpah dan saudara. Sekalipun dalam hadapi apapun, tetap pada damai sejahtera kita bisa. Ya, kita mampu. Kita mampu. Karena Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan kasih. Amin. Benar Bapa di surga, kita membutuhkan damai sejahtera yang boleh melimpah dan berumah tangga kami. Damai sejahtera boleh ada dalam hidup kami. Damai sejahtera boleh ada dalam kami sebagai suami istri atau diri kami sendiri. Kami bisa mensyukuri dengan apa yang kami hadapi. Sekalipun suasana pandemi yang tidak menentu, hamba tidak tahu, tapi satu perkara, damai sejahtera boleh melimpah dalam hidup. Kami bersyukur dengan hidup yang kami jalani. Satu perkara, Tuhan tidak tinggalkan hidup kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, usaha kami, usaha kami, dan semua kepada Engkau. Dan sebentar kami cari nafkah atau bekerja atau berdagang, serta perjalanan kami pergi dengan selamat
pulang dengan selamat Tuhan. Biar kami bersyukur dengan apa yang kami dapat daripada Tuhan. Sebab Tuhan tahu kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para MIS, para AWAN, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan, beri kesehatan yang prima, beri kesehatan yang prima, dari sumber hikmat yang dari Tuhan dalam perang melawan virus corona. Hanya belas kasihan terjadi buat bangsa Indonesia. Melihat keadaan seperti menakutkan, tapi satu perkara, Kau tidak memberikan kami melebihi kekuatan diri kami. Biar mereka yang belum divaksin boleh vaksin, yang COVID, yang sudah divaksin juga memperhatikan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Belas kasihan-Mu boleh terjadi buat bangsa Indonesia. Jangan sampai banyak yang meninggal, bahkan yang sakit menurun Tuhan, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan